Fabio Di Giannantonio meraih kemenangan pertamanya di kelas MotoGP hasil race GP Qatar tahun 2023. Pecco tidak senang dengan posisi kedua. Pembalap Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio sukses mencatatkan kemenangan perdananya di ajang MotoGP, setelah memenangi GP Qatar yang berlangsung di sirkuit internasional Lusail Qatar pada Ahad tanggal 19 November tahun 2023, waktu setempat. Rider Italia ini mengungguli kompatriotnya, Francisco Bagnaia dan Luca Marini. Bagnaia langsung melesat sejak awal balapan dengan Desmosedici GP23-nya, dan hanya Di Giannantonio yang mampu menempelnya. Ketika balapan menyisakan 4 lap, Bagnaia justru keluar trek setelah Di Giannantonio menyalipnya. Namun Bagnaia mampu mengamankan finish posisi kedua, dan membangun keunggulan 21 poin atas Martin. Pembalap tim Muni VR46 Racing yang juga menunggangi Ducati Desmosedici GP22, Luca Marini, berhasil finish di posisi ketiga, melengkapi pembalap Italia yang naik podium di MotoGP Qatar 2023. Sementara di posisi keempat Maverick Vinales dari tim Aprilia Racing dan Brad Binder di posisi kelima dari tim KTM Factory Racing. Jorge Martin harus puas finish di posisi ke-10, setelah kesulitan menemukan kecepatan terbaiknya. Untuk sementara Francesco Bagnaia belum dapat mengunci gelar juara dunia, karena hanya unggul 21 poin, dan perebutan gelar juara dunia akan dilanjutkan dengan seri terakhir di Valencia pada akhir pekan mendatang. Fabio Di Giannantonio mencetak kemenangan perdananya di MotoGP Qatar, yang juga merupakan catatan sangat penting bagi kelanjutan kariernya di level tertinggi. Ditambah ini adalah musim terakhirnya bersama tim Gresini Racing. Di Giannantonio yang belum memiliki tim untuk musim depan, melengkapi akhir pekan terbaik sepanjang karir MotoGP-nya, setelah finish di posisi kedua pada sprint Race dan berhasil juara di Race utama. Rider tim Gresini Racing itu sebelumnya hanya mampu paling tinggi meraih podium di posisi ketiga di MotoGP Australia 2023. Tangisan haru pun pecah usai Di Gia melewati garis finish di posisi pertama. Fabio Di Giannantonio menyelesaikan balapan Race utama di Qatar dengan sangat rapi, sempat berduel dengan rekan setimnya Alex Marquez untuk posisi kedua, setelah berhasil melewati Alex Marquez. Di Gia terus melesat dan menempel Bagnaia yang memimpin balapan. Hingga saat tersisa 5 lap lagi ada pesan di dashboardnya, mapping 8, yang dijelaskan oleh Di Gia, bahwa itu adalah kode untuk menunjukkan bahwasannya inilah saatnya menyerang, bukan kode tim order. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, yang sempat memimpin balapan di GP Qatar cukup lama, akhirnya hanya mampu merebut posisi kedua. Hal tersebut membuatnya tidak sepenuhnya senang dengan hasil di sirkuit Lusail. Sebenarnya Bagnaia sudah memulai balapan dengan baik. Dia memimpin sejak awal balapan dan tampil agresif. Namun, dia harus menerima kekalahan dari rider Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio yang juga tampil mengesankan. Meskipun hasil itu membuat Bagnaia tidak sepenuhnya senang, namun dia merasa performa yang ditampilkan sudah sesuai dengan harapan, dan juga dapat memperlebar jarak di klasemen. Saya tidak 100% senang, karena tidak menang. Tetapi, performa kali ini sudah diperkirakan. Semua berjalan sempurna dan saya dapat memimpin untuk waktu yang lama, kata Bagnaia dikutip dari GP1. Meskipun gagal juara di Qatar, Bagnaia nyatanya dapat memperlebar keunggulan di klasemen dengan cukup aman. Dia kini mengoleksi poin 437, unggul 21 angka atas pesaing terdekatnya, Jorge Martin, yang hanya finish di posisi ke-10 di balapan Qatar.
Hasil ini melebihi harapan. Kemenangan memang sangat berarti, tidak hanya bagi kejuaraan, tetapi juga saya pribadi. Tetapi, terkadang kami butuh keberuntungan, ujar Bagnaia. Kali ini, saya sudah bekerja dengan baik dan menjaga kecepatan. Keunggulan 21 poin tidak cukup, tetapi saya menghadapi Valencia di posisi terbaik, tutur Bagnaia. Staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me free. Saat menjalani sesi latihan bebas FP2 pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 sore setempat, Alex Espargaro dan Franco Morbidelli terlibat senggolan yang berbuntut. Alex memukul Morbidelli pada saat Morbidelli sedang memperlambat laju Yamaha M1 miliknya. Dari belakang muncul Espargaro dengan RSGP yang sedang melakukan lap time. Di salah satu sektor Espargaro berusaha masuk tikungan ke kiri, tapi terjadi kontak. Espargaro dan Morbidelli bersenggolan, yang menyebabkan Alex nyaris terjatuh lantaran roda belakang hampir hilang traksi. Usai kejadian itu Morbidelli dan Espargaro keluar dari trek. Espargaro tampak marah hebat, meskipun Morbidelli nampaknya sudah menyuruh Alex untuk tetap tenang dan santai. Alex justru terlihat melayangkan tangan kirinya memukul tepat ke arah kepala Franco Morbidelli. Akibat kejadian pemukulan Alex Espargaro terhadap Franco Morbidelli, dilansir dari laman resmi MotoGP, Alex Espargaro dinilai melakukan tindakan tidak sportif kepada Franco Morbidelli. Alex pun dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 10.000 euro atau sekitar 168,3 juta rupiah dan penalti 6 grid. Alex sendiri menyelesaikan Q2 di posisi 10. Dengan penalti 6 grid yang ia terima, pebalap asal Spanyol itu akan memulai balapan utama MotoGP Qatar di posisi ke-16. Terbaru Alex melalui postingan Instagram pribadinya mengungkapkan penyesalannya akibat insiden dengan Morbidelli. Namun dia juga mengatakan untuk tidak hanya melihat berdasarkan kesalahannya saja, sebabnya sampai emosional yang berlebihan juga menjadi dasar mengapa insiden sampai terjadi. Pada jatuh kemarin, saya mencetak Virone. Hari ini saya mencoba tetapi rasa sakit telah membuat saya tidak mungkin untuk memberikan lebih dari 4V sehingga saya harus menyerah. Jelas saya masih malu dengan perilaku saya kemarin. Jadi saya mengakui kesalahan saya dan menerima hukuman. Meskipun aku kehilangan akal bereaksi seperti ini, saya pikir tidak adil untuk menilai saya hanya selama 5 detik terakhir. Ia berjalan di jalur, memblokir saya 3 tikungan yang hampir jatuh dan setelah semua tidak membiarkan saya masuk lintasan. Sudah seminggu, saya memanggil Mark seperti anjing. Setiap GP menghambat satu atau pembalap lain dan pada akhirnya dengan ketegangan yang ada sulit untuk mengelola reaksi. Tapi yang terburuk, dalam pernyataannya, dia melibatkan keluargaku. Bagiku, dia layak tidak dihormati. Saya ulangi sekali lagi meminta maaf dan menerima saran. Tapi saya ingin memberikan sudut pandang saya dan menempatkan semuanya dalam konteks karena saya pikir tidak adil untuk tampak hanya saya yang bersalah. Bagus sekali, tulis Alex Espargaro melalui akun Instagram pribadinya.